Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumilar Kuswoyo, NPM 1921912116 dari kelas 19F Penjas. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang standar kompetensi lulusan. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Standar isi pada Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkungan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademi. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Nah, kelompok ini dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kelompok ini dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Kelompok mata pelajaran ini untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Nah, kelompok yang terakhir yaitu kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, dimaksudkan kelompok ini untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu standar proses. Pengertian standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Tujuan standar proses yaitu memudahkan guru dalam membentuk perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Adapun manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatnya. Komponen standar proses. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Adapun fungsi standar penilaian yaitu yang pertama sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensi. Yang ketiga menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Adapun isi standar penilaian, yang pertama aspek penilaian, aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Yang kedua yaitu prinsip penilaian. Dalam melakukan penilaian, seorang tenaga pendidik dan unit satuan pendidik harus berpegang pada prinsip penilaian yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama yaitu sahih, artinya data penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua objektif, yaitu kriteria penilaian jelas dan sesuai prosedur bukan karena faktor subjektivitas. Yang ketiga adil. Adil ini tidak menguntungkan salah satu pihak. Yang keempat terpadu, artinya penilaian dan proses pembelajaran harus tidak terpisahkan. Yang kelima terbuka, artinya prosedur, kriteria, dan dasar penilaian bisa diketahui oleh pihak berkepentingan. Yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh sistematis, artinya pelaksanaan penilaian dilakukan secara terencana. Yang kedelapan beracuan kriteria, artinya penilaian berdasarkan pencapaian kompetisi. Yang kesembilan akuntabel, artinya seluruh hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi guna mencapai standar kompetisi lulusan. Adapun mekanisme penilaian yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana penilaian adalah yang pertama yaitu mekanisme penilaian oleh tenaga pendidik. Yang pertama, rancangan penilaian oleh pendidik dimulai sejak pembuatan RPP yang didasarkan pada silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasil menjadi tanggung jawab wali kelas. Yang ketiga yaitu penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lain. Yang keempat, penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, portofolio, proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai. Yang kedua yaitu mekanisme penilaian oleh unit satuan pendidikan. Penetapan KKM dilakukan melalui rapat Dewan Pendidikan. Penilaian harus mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian diambil setelah ujian sekolah atau madrasah. Hasil penilaian disampaikan dalam bentuk laporan yang didahului dengan rapat kelulusan atau kenaikan oleh Dewan Pendidik. Nah, yang ketiga yaitu mekanisme penilaian oleh pemerintah. Penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional atau bentuk lain. Apabila ada penilaian lain akan dirumuskan melalui peraturan menteri lanjutan atau perbaikan. Nah, yang terakhir yaitu proses penilaian. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, prosedur penilaian aspek sikap. Pendidikan mengamati perilaku peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua, setiap perilaku peserta didik dicatat pada selembar observasi. Yang ketiga, mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku. Menulis deskripsi perilaku peserta didik di laporan akhir pembelajaran. Yang kedua, prosedur penilaian aspek pengetahuan. Tahap untuk memberikan penilaian aspek pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana penilaian secara sistematis. Yang kedua, pengembangan instrumen penilaian. Yang ketiga, mengadakan penilaian. Yang keempat, menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka mulai 0 sampai 100. Nah, yang ketiga, prosedur penilaian aspek keterampilan. Tahap untuk memberikan penilaian aspek keterampilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana penilaian secara sistematis. Mengembangkan instrumen penilaian, mengadakan penilaian, dan yang terakhir menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 sampai 100 dan disertai deskripsi. Nah, mungkin itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.